Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa sih tujuan kuliah. Tujuan kuliah, ya ketika Anda kuliah dulu, atau Anda mau kuliah, atau sekarang Anda sedang kuliah, maka apa tujuan Anda kuliah? Mungkin Anda akan jawab, saya kuliah pengen nyari ilmu Pak. Oke, bagus. Atau Anda mungkin menjawab, untuk bisa dapat bekerja lebih baik lagi Pak di bidang yang saya minati. Oke. Tapi ada nggak sih di antara kalian yang kuliah karena berharap mendapatkan jodoh? Kuliah dapat jodoh? Ya mungkin juga. Artinya adalah bahwa ya kalaupun Anda kuliah dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh itu sah-sah saja. Ya, tetapi ya kalau kemudian ya dapat ilmu, ya dapat pekerjaan yang mungkin jauh lebih baik lagi, sekaligus juga dapat jodoh. Yes, oke, kita akan simak bagaimana cara untuk mendapatkan jodoh selama kuliah. Ya, oke. Saya tegaskan, kuliah dengan tujuan mencari ilmu sekaligus mendapatkan jodoh itu sah-sah saja. Anggap saja mengikuti pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Bisa juga mengikuti pepatah, menyelam sambil minum air. Tapi jangan kebanyakan, nanti tenggelam. Ada beberapa jalan bagaimana Anda menemukan jodoh selama kuliah. 1. Ketemu jodoh di kos. Anda mencari tempat kos di sebelah kos lawan jenis. Karena sering bertemu dan lihat, akhirnya sesekali menyapa, berikutnya kenalan, selanjutnya terserah Anda. Jadi kalau Anda yang anak ekonomi atau teknik, tapi ingin dapat jodoh anak kedokteran gigi hewan umum, maka cari kos yang dekat kampus yang ada kedokterannya. Kalau mau mencari jodoh calon ustadz dan atau ustazah, ya cari kos dekat kampus UIN sana. Yang kedua, masa orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek. Masa ini biasanya Anda akan bertemu dan berkenalan dengan mahasiswa dari prodi lain. Perasaan satu nasib sependeritaan membuat Anda menjadi akrab satu sama lain. Namun, ancaman terbesarnya adalah mahasiswa senior yang masih jomblo. Mereka pasti sudah ancang-ancang untuk menggambar adik kelasnya yang baru masuk dan masih unyu-unyu. Ketiga, acara orientasi lingkungan. Biasanya setiap prodi atau fakultas ada acara camping di alam terbuka atas nama pengkaderan dan prodi. Nah, ini juga menjadi ajang bagi senior jomblo untuk mendapatkan jodoh. Rugi besar kalau jadi senior dan 2 kali jadi panitia, tetapi tidak juga dapat jodoh adik kelasnya sendiri. Acting saja, bisa pura-pura galak, atau jadi yang paling baik dan perhatian di antara para senior, blo. Jodoh bertemu karena teman sekelas. Ya, ini yang keempat. Anda tidak harus cantik atau ganteng untuk bisa mendapatkan jodoh. Bila Anda adalah pribadi yang baik, menarik, dan pintar, maka pasti ada saja teman sekelas Anda yang suka. Pesan saya, jangan pacaran sama teman sekelas. Bisa repot karena kebanyakan dan menimbulkan konflik. Cukup pilih satu saja, jangan sampai sekelas. Pacaran dengan teman sekelas, keuntungannya adalah Anda jadi lebih bersemangat kuliah dan mengerjakan tugas. Kerugiannya ya kalau putus sebelum lulus. Apalagi kalau doi pacaran sama teman yang lain. Bisa makan hati. Yang sering terjadi sih sebenarnya si cowok bantu si cewek ngerjain tugas akhir atau skripsinya. Akhirnya si cewek lulus duluan, dan ketika lulus si cewek say goodbye kepada si cowok. Tragis ya. Kuliah kerja nyata atau KKN. Yang kelima nih ya. Biasa juga diartikan sebagai kisah kasih nyata. Karena KKN ini bisa menjadi ajang pencarian jodoh antar fakultas dan antar prodi. Karena dalam satu kelompok KKN biasanya pesertanya campur aduk dari beberapa prodi atau fakultas. Ada yang berangkat belum punya pacar, pas pulang sudah dapat pacar. Ada juga yang berangkat sudah punya pacar, pas pulang ganti lagi sama yang lain. Yang terakhir ini yang berbahaya. Berangkat masih single,
pulang sudah double. Oke, yang keenam, kesempatan berikutnya mendapatkan jodoh waktu kuliah adalah dengan ikutan organisasi kemahasiswaan atau UKM, unit kegiatan kemahasiswaan. Karena sering ikutan pelatihan, karena sering bikin acara bareng, karena sering kumpul bareng, akhirnya simpatik dan merasa cocok tanpa memandang rupa. Sekali lagi, jodoh itu bukan masalah tampilan fisik, tapi sinyal kuat atau chemistry. Ada banyak orang yang jatuh cinta bukan karena ganteng atau cantiknya, tapi bisa karena perhatian, cara berbicara, karakter baik, atau kebiasaan yang mengundang daya tarik lainnya. Yang berikutnya, yang keenam ya, kesempatan terakhir Anda untuk mendapatkan jodoh saat kuliah adalah saat kerja praktek ataupun tugas akhir. Tapi ini jarang sekali, karena kalau mengerjakan tugas akhir dalam bentuk tim dengan pembimbing yang sama, tema yang sama, atau judul yang serupa, maka seringkali mungkin mengerjakan tugas akhirnya di laboratorium bersama-sama. Tetapi kesempatan mencari jodoh selama kuliah bagus juga kalau kemudian berjuang bersama dan lulus bersama dan akhirnya ke pelaminan bersama. Namun, untuk Anda yang menahan diri untuk tetap menjomblo selama kuliah dan menghindari pacaran karena lillahi ta'ala, itu juga luar biasa. Ya, gitu kira-kira ya bahasan kita tentang bagaimana kuliah bisa mendapatkan jodoh. Ya, terima kasih Anda telah menyimak ocehan yang unfaedah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.